ini, yaitu apa namanya? Kata Rasulullah, la tataharro ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian menyengajakan diri untuk sholat, ya, ingda tulu isyamsi, ketika terbit matahari, wala ingda gurubiha, maupun pada saat tenggelamnya. Begitu. Jadi selama tidak menyengajakan, tidak mengapa, karena kita sholat ada sebabnya tadi. Begitu. Baik, itu jamaah sekalian, bahasan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada. Demikian juga adik-adik mahasiswa dan mungkin ada pelajar dan yang terlebih yang ada tengah offline di sini. Semoga menjadi bahan untuk lebih memperkaya bahasan kita, ya, gitu. Silakan, barangkali ada pertanyaan yang di Zoom atau yang di YouTube, dibolehkan. Maka kalau ada pertanyaan untuk bisa melalui fitur chat atau langsung angkat tangan. Sambil menunggu di YouTube, kita buka untuk yang offline. Baik yang ya, baik. Langsung ya. Jadi ini ada pertanyaan dari saudara kita. Jadi ada yang meninggal, kemudian tentu saja ada kewajiban kifayah untuk kita melaksanakan sholat jenazah atau sholat gaib mungkin ya, kalau yang jauh. Tetapi persoalannya bertepatan dengan larangan tadi. Nah, ini kita kembali kepada kaidah tadi. Kalau ada sebabnya ada orang meninggal, sehingga menyebabkan kita harus melaksanakan sholat jenazah. Nah, sebab itulah, jika ada sebab berarti larangan tidak ada. Berarti dibolehkan kita melaksanakan sholat jenazah. Gitu. Ya. Baik, ini bagus sekali pertanyaannya ya, Kang Ali. Ya. Silakan, nanti mic-nya terbatas, nanti kan terdengar, nanti disampaikan di Zoom juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumbak. Ya.
Baik, ini ada pertanyaan jamaah sekalian tentang sholat suruk, ya. Sholat suruk itu sholat setelah sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh. Kapan pelaksanaannya? Tentu saja pelaksanaannya setelah terbit matahari, yaitu pada setelah meninggi matahari, ya. Setelah meninggi matahari satu tumbak, gitu. Baru di sana ada sholat suruk. Kenapa? Karena sholat suruk ada waktunya. Tidak seperti sholat syukur wudhu atau tahiyatul masjid itu kapan saja asal masuk masjid, gitu kan. Nah, kalau sholat suruk memang ada ketentuan waktunya, yaitu pada waktu sholat duha, gitu ya. Pada waktu sholat duha itu dibolehkan kita sholat suruk itu pada waktu meninggi matahari, karena sebelum meninggi itu ada larangan sholat, ya. Jadi silakan sholat suruk 2 rakaat, karena keutamanya seperti yang disampaikan tadi, yaitu seperti umroh tadi, ya, seperti keutamaan umroh, begitu. Nah, itu diantaranya. Namun yang jadi masalah, apakah sama nggak sholat suruk dengan sholat duha? Nah, itu yang jadi ikhtilaf para ulama. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Kalau yang membedakan tentu duha keutamaannya lain, suruk keutamaannya lain. Tadi ya, kalau suruk keutamaannya pahalanya se sama dengan haji dan umroh gitu. Kemudian sholat duha itu biasanya berkaitan dengan rezeki. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau mau dua-duanya boleh. Suruk batasnya diawali ketika matahari terbit sampai meninggi setinggi tombak, kita sholat suruk. Hanya yang jadi persoalan, yang jadi utamanya itu duduknya tadi. Jangan lupa kalau sholat suruk dimulai dengan duduknya tadi, zikirnya tadi setelah sholat subuh. Di sholat subuh kita menunggu dengan zikir, ya, dengan baca Al-Quran sampai matahari meninggi. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Nah, itu di keutamaannya itu menunggunya itu, ya, menunggu untuk melaksanakan sholat itu. Sedangkan sholat duha kita wudhu pada waktu meninggi matahari, kita laksanakan sholat duha. Nah, kan begitu, ya. Nah, jadi memang perbedaan di sana, tapi ada juga ulama yang menyamakan. Tapi rasanya dilihat dari keutamaannya berbeda, ya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa sholat 2 rakaat sholat suruk, kemudian kita melanjutkan sholat duhanya tadi, gitu ya. Nah, baik, ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan bagus sekali, ya, dari saudari kita, ya, Novianti. Alhamdulillah, ya. Jadi beliau memohon untuk kita mengulang kembali tentang larangan sholat pada waktu-waktu tertentu tadi, ya, pada waktu tertentu. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana prinsip-prinsip dan perhitungan waktu matahari terbenam? Jadi, bagaimana prinsip-prinsip dan perhitungan waktu terbenam dihubungkan dengan larangan sholat pada waktu-waktu tertentu dalam agama Islam, dan mengapa saat tersebut dianggap penting dan dalam konteks ibadah. Jadi jamaah sekalian, ini perlu dibahas pertanyaannya, ya, jadi panjang, ya, gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana prinsip dan perhitungan waktu matahari terbenam, ya. Jadi
dihubungkan dengan larangan sholat tadi. Seperti yang sampaikan tadi, orang-orang yang menyembah matahari itu biasanya menyembahnya itu pada saat terbit matahari, gitu ya. Itu jadi yang jadi masalah. Jadi menyembah matahari dimulai dengan ketika terbit matahari dan menyembahnya juga ketika tenggelamnya matahari. Nah itu yang jadi prinsip kita tidak boleh menyamai mereka. Nah itu yang jadi prinsipnya. Kita tidak boleh sama dengan mereka. Sehingga kalau kita sholat sesuai atau bertepatan dengan ketika mereka menyembah matahari, maka itu yang dikhawatirkan. Karena hadis Nabi yang lainnya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang sholat siapa yang menyerupai mereka dalam berbagai hal, termasuk dalam hal sholat, maka termasuk dari kalangan mereka. Itu konsekuensi logisnya. Gitu. Nah oleh karena itu kita dilarang untuk sholat bertepatan dengan waktu-waktu itu. Nah perhitungan waktu matahari terbenam dihubungkan dengan larangan sholat. Jadi ya itu tadi. Nah oleh karena itu supaya jelas ya perhitungannya dari ba'da sholat subuh sampai meningginya matahari itu tidak ada sholat. Tidak ada sholat di sana. Begitu. Gimana? Dari ba'da sholat subuh. Dari ba'da sholat subuh sampai terbit matahari dan meningginya. Meningginya matahari setinggi tumbak. Itu tidak ada sholat. Dan dari ba'da asar, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari, itu rentang itu tidak boleh sholat. Begitu. Nah, karena memang kenapa tidak boleh? Sebab orang-orang penyembah matahari itu sudah bersiap-siap untuk mengadakan seremonial menyembah matahari dari mulai ba'da sholat subuh kita sampai terbitnya dan sampai meningginya, begitu. Dan orang-orang yang menyembah matahari itu seremonialnya persiapannya dari setelah sholat asar itu disiapkan. Mereka mengadakan persiapan acara ini, seremonial itu ini sampai tenggelamnya. Nah, karena itu ya ada rentang waktunya, yaitu rentang waktu setelah sholat subuh sampai tinggi matahari itu kita tidak boleh sholat. Ya. Nah kemudian juga dari ba'da asar sampai tenggelamnya itu rentang tidak boleh kita melaksanakan sholat. Supaya apa? Supaya tidak ada penyerupaan dengan orang-orang musyrik seperti tadi begitu. Nah itu jamaah sekalian, ya silakan. Ya silakan. Ya, baik. Ya, jadi ini ada pertanyaan bagus jamaah sekalian dari ukti kita, saudari kita. Jadi kaidah tadi apakah berlaku untuk semua? Tentu berlaku untuk semua. Jadi misal ada larangan, misal apa ya misalnya berlaku juga untuk semua. Hanya lupa nih nyari contoh yang lainnya gimana? Nah, sholat mutlak
Nah, sholat mutlak itu waktunya kan kapan saja. Sholat mutlak itu waktunya kapan saja. Itu dibolehkan. Dibolehkan. Sholat mutlak karena ada sebabnya. Sebabnya kita melakukan sholat mutlak. Jadi kita niat kita melaksanakan sholat mutlak adalah menggugurkan larangan tadi, begitu ya. Jadi kita sholat terus sholat mutlak itu kan tanpa batas waktu. Jadi tanpa ketidakadaan waktu itulah yang menggugurkan larangan. Jadi larangan itu adalah kesengajaan kita untuk sholat atau ibadah lain di waktu itu, di waktu yang dilarang tadi. Atau alhamdulillah ingat ya mas kalian. Larangan kita saum di hari Jumat, misal begitu ya. Larangan kita saum di hari Jumat. Tidak boleh kita saum di hari Jumat karena hari Jumat hari raya, begitu ya. Tetapi masalahnya, masalahnya kita melakukan saum apa ya? Sebelumnya kita sudah saum. Nah, jadi dan jatuhnya saum keduanya pada hari Jumat, nah itu boleh, nggak apa-apa. Nah itu, jadi berlaku untuk semua kaidah tadi, gitu ya. Nah, apalagi ya, banyaklah contoh-contoh yang lainnya. Jadi kaidahnya, kalau ada sebab, menjadikan larangan itu terhapus, ya. Tapi kalau tidak ada sebab, berlaku larangan tadi, begitu. Nah, diantaranya begitu. Baik, ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan bagus ya mas kalian. Jadi kalau memang dia melakukan sholat itu, seseorang melakukan sholat itu dalam ketidaktahuannya, ya, dalam ketidaktahuannya sholat pada waktu-waktu terlarang tadi, tentu tidak mengapa, ya, dimaafkan. Sesuatu yang dilakukan atas dasar kehilapan, sesuatu yang dilakukan atas dasar di luar ke pengetahuannya, maka itu dimaafkan, ya, dimaafkan. Yang tidak boleh itu kalau dengan sadar melakukan sholat dalam waktu-waktu yang dilarang itu. Begitu, itu yang tidak boleh, ya. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya, ya. Nah, jamaah sekalian, seperti itu bahasan kita. Ada lagi satu lagi contohnya apa tadi, pernah apa terbetik tadi ya, tapi lupa lagi. Ya, silakan, ada lagi pertanyaan. Sudah ada di Zoom. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, seperti yang sudah disampaikan, tapi bukunya lupa terbawa, tapi ada di kantor bukunya, lupa terbawa. Jadi hari ini ada semacam door prize, ya, semacam door prize. Ada 2 buku, mungkin 3 dengan yang di Zoom, ya. Yang di Zoom, kalau berhasil menjawab, mungkin bukunya besok bisa diambil karena sudah dikunci.
kantornya, ya. Silakan dijawab dari yang hadir dulu, ya. Yang hadir dulu. Pertanyaannya begini. Dalam hadis ini Abdullah bin Umar di samping sebagai guru Imam Bukhari juga sebagai apa? Abdullah bin ini ya, mohon maaf pertanyaannya salah. Abdullah bin Yusuf yang ini. Nah, Abdullah bin Yusuf ini di samping sebagai guru Imam Bukhari juga sebagai apa? Silakan. Ya, ini yang di Abdullah bin Yusuf di samping sebagai guru Imam Bukhari juga berkedudukan sebagai apa? Ya. Ya. Ini dari Putra, sudah dari Putri. Memang ada 2 buku, nggak apa-apa. Untuk Putri ada 1 buku, untuk Putra ada 1 buku. Untuk di Zoom ada 1 buku. Di 3 buku semuanya. Silakan. Silakan Indra dipilih. Sebagai sanad. Silakan yang lain, kita nyari yang paling tepat, Abdullah bin Yusuf sebagai muridnya Imam Bukhari. Sebagai muridnya Nah, Abdullah bin Yusuf, kita ulangi pertanyaannya. Ini yang Putri siap-siap. Kalau tidak direbut oleh yang Ikhwan, maka 2 buku untuk Putri, ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi Abdullah bin Yusuf di samping sebagai guru Imam Bukhari, yang tepatnya sebagai apa lagi? Silakan Indra. Ya, muridnya Imam Malik. Ada lagi? Masih belum sempurna? Dari Ikhwan sudah selesai? Tidak ada? Berarti lari ke Ahwat. 2 buku nih. Silakan. Bukunya buku bahasa Arab, ya. Belajar bahasa Arab, belajar mudah bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Sebagai apa? Fa'il. Ya. Masih kurang tepat. Kalau berbicara bahasa Arab, ya fa'il. Abdullah, ya. Abdullah fa'il. Ini kita bicaranya hadis. Kurang tepat, Najwa. Bentar nih bagian Ahwat dulu.
Penanggung jawab dari hadis. Sebagai apa? Penanggung jawab dari hadis ini. Jangan ragu-ragu. Salah kan tidak apa-apa. Sebentar dulu. Hmm? Ya, sebagai penanggung jawab dari hadis ini. Si kurang tepat. Jadi perempuan. Ya, Teh Ijah silakan. Abdullah bin Yusuf itu sebagai rawi pertama dan sanad terakhir. Belum ada yang tepat. Sudah ya? Ya. Dari dari Jum dulu. Siapa Teh Dena ya? Sanad pertama katanya. Tapi ada rawi pertama. Ini ada sanad pertama, ada rawi pertama. Teh Dena silakan yang tepatnya apa? Silakan ditulis. Nah, silakan. Ya, belum ada yang tepat. Silakan. Nah, coba jadi sanad pertama rawi terakhir. Dari Putri gimana nih, mau dilengkapi nggak? Ah, ya yang depan silakan. Ya. Coba yang lain lagi. Salma ya. Siapa? Yang mana yang duluan? Nisa. Yang mana? Indri. Ya. Coba. Rawi, rawi hadis. Rawi hadis. Tepat. Samping Teja. Nisa ya. Belum tepat. Ya silakan Najwa. Ini ini udah waktunya udah lewat 4 menit. Rawi kedua. Ya. Baik. Sudah ya? Nah, ya. Saya jadi yang benar yang Kang Ali tadi sanad pertama rawi terakhir. Ini kaitannya dengan Imam Bukhari. Tadi sudah ada yang hampir menyentuh tapi kurang yakin sehingga dirubah lagi. Tadi siapa? Tidak pakai pertama, sanad itu banyak. Ada 1, 2, 3. Ya, nggak terdengar semua Pak. Ya, pertama ya, nggak terdengar ya. Tadi sanad apa gitu ya? Ya, pertama ya, ya.
Eh, nah ini, nah dari dari Jum sanad terakhir rawi pertama salah ya. Itu ya Teh Rina salah ya. Jadi sanad pertama rawi terakhir ya. Nah, insya Allah minggu depan masih ada buku 3 ya. Jadi satu sudah sama Kang Ali, tinggal diambil besok ya. Ya. Minggu depan kita ini lagi. Ya, baik. Ya. Itu saja. Silakan ditutup. Doa akhir majelis saja. Terima kasih yang terima kasih juga kepada Kasabila di pembicara adalah tidak tentu akan jadi bawah ya. Saya berbagi Salam. Ya. Baik, jamaah sekalian, masih tersisa 2 buku lagi ya. Kita minggu depan akan ada door prize lagi. Bukunya buku mudah belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an ya. Kang Ali nanti diambil ke ruangan Bapak ya. Nah, ya. Ya. Tadi yang siapa tadi tidak terdengar, sayang ya, kurang keras, tidak terdengar. Ya, baik, itu saja. Wasyhadu bi anna muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.